Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengidentifikasi ciri teks prosedur. Pertanyaan saya, apakah kalian pernah melakukan suatu kegiatan di rumah yang tanpa kalian sadari itu adalah sebuah prosedur? Artinya kalian melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan langkah-langkah atau urutan-urutan yang telah disediakan. Misalnya dalam memasak mie instan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang apa itu teks prosedur, maka akan kita pelajari pada video kali ini. Bapak harapkan kalian dapat menyimaknya dengan baik sehingga kalian paham dengan apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Seperti biasa, saya persilakan kalian berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga diberikan kemudahan oleh Sang Pencipta dalam memahami materi yang ada di dalam video ini. KD kita pada hari ini yaitu KD 3.5, yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, misalnya cara memainkan alat musik atau tarian daerah, kemudian cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah yang pertama, kalian dapat menentukan ciri umum teks prosedur. Kemudian yang kedua, dapat menentukan jenis teks prosedur. Materi yang akan kita pelajari tentang pengertian teks prosedur, ciri umum teks prosedur, ciri teks prosedur dari segi isinya, dan jenis teks prosedur. Sekarang kita lihat sama-sama pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks, agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada teks tersebut. Pada teks prosedur, isi dari tulisannya selalu berhubungan dari awal sampai akhir, dan dari setiap isinya terdapat keterangan-keterangan agar mudah dipahami oleh pembaca. Teks prosedur sendiri bertujuan untuk memudahkan pembaca, pendengar maupun penonton dalam mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan yang diinginkan. Ciri umum teks prosedur ada kalimat perintah, kemudian ada kalimat saran, dan ada kalimat larangan. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah. Ciri-cirinya ada intonasi naik atau meninggi. Kedua, diakhiri dengan tanda seru. Lalu yang ketiga menggunakan pola inversi atau kebalikan. Dan yang terakhir menggunakan partikel lah atau kan. Ini merupakan ciri-cirinya. Contohnya adalah potonglah dan campurkanlah. Selanjutnya adalah kalimat saran. Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi saran untuk seseorang dalam menyelesaikan permasalahan. Perhatikan contoh kalimat saran berikut.
Yang pertama, sebaiknya adonan dibungkus dengan daun pisang. Kedua, sebaiknya tambahkan sedikit mentega agar menambah aroma kue. Selanjutnya adalah kalimat larangan. Kalimat larangan merupakan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan larangan terhadap sesuatu yang diucapkan atau dilakukan seseorang. Berikut adalah contoh kalimatnya. Jangan oleskan mentega apabila roti masih panas. Ciri teks prosedur dari segi isinya. Pertama, ada panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Lalu yang kedua, ada aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan. Kemudian yang ketiga, ada isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Sekarang kita ke jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur untuk cara menggunakan atau memainkan alat. Sebagai contoh misalnya, cara menggunakan mesin cuci atau cara memainkan angklung. Kemudian yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Pada teks prosedur ini terdapat bahan, alat, dan langkah-langkah. Lalu yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya cara melakukan gerakan tarian budaya dan cara melakukan senam SKJ. Baik anak-anak, sekian dulu pembahasan materi pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video pembelajaran selanjutnya yang tentunya masih berhubungan dengan pelajaran kita, yaitu teks prosedur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.